salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja perkenalkan, nama saya Regina Mala. Saya berasal dari Mukun Manggarai Timur. Berdirinya saya di sini untuk membawakan katekese kita pada pagi hari ini yang tema orang muda sebagai agen untuk mengatasi korupsi di tengah masyarakat. Baik, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada pagi hari ini kita berkumpul di sini untuk mengikuti teman OMK yang terkasih dalam Kristus. Kita dituntut untuk menghayati dan mengimplementasikan ajaran guna untuk selalu memberi pendidikan moral yang baik bagi anak-anak kita. Maka dari itu, marilah kita mengikuti katekese ini dengan penuh hikmat. Mari kita awali kegiatan katekese kita pada pagi hari ini dengan lagu pembuka. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah waktunya menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu tinggal beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas kesempatan ini untuk berkumpul dan merenungkan sabda dan karya-Mu. Hiburlah kami dengan belas kasih-Mu. Rahmat-Mu ini, ya Allah yang Maha Kasih, mengikat kami sumber saudara satu sama lain. Biarlah kami merasakan cinta-Mu dalam persekutuan KBG kami, semakin menjadi komunitas yang sehati dan sejiwa dalam Kristus Yesus Tuhan dan Kepala Gereja kini dan sepanjang masa. Amin. Baik teman-teman OMK yang terkasih dalam Kristus, marilah kita melihat dan menggali situasi konkret berkaitan dengan tema katekese kita pada siang hari ini. Mari kita mendengarkan cerita tentang situasi konkret yang berkaitan dengan tema katekese kita pada siang hari ini. Baik, kepada Saudari Ju, saya persilakan untuk membacakan cerita. Secerca harapan di Mukun. Sinar matahari pagi menyinari lembah hijau di Mukun, Manggarai Timur. Yohanes, seorang pemuda Katolik yang baru saja lulus kuliah, tengah duduk termenung di beranda rumahnya. Pikirnya melayang pada proyek pembangunan saluran irigasi di desanya yang tampak jangkau. Meskipun dana pembangunannya cukup besar, hasilnya jauh dari memuaskan. Saluran irigasi yang baru dibangun sudah mengalami kerusakan dan beberapa petani mengeluh kesulitan mengairi sawah mereka. Kecurigaan Yohanes makin kuat ketika ia mendengar bisikan-bisikan di warung kopi tentang dugaan korupsi dalam proyek tersebut. Sebagai anak muda yang aktif di lingkungan gereja dan memiliki latar belakang pendidikan di bidang ekonomi, ia merasa terpanggil untuk menyelidiki lebih lanjut. Ia mulai mengumpulkan informasi, meminta data proyek dari pihak terkait, dan mewawancarai beberapa petani dan pekerjaan proyek. Ia dibantu oleh beberapa temannya, semuanya anak muda Katolik di Mukun yang memiliki kepedulian yang sama. Proses investigasi penuh tantangan. Akses informasi terbatas, beberapa pihak bersikap tertutup, dan ada tekanan sosial yang cukup besar.
Namun Yohanes dan teman-temannya tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kejujuran dan keadilan yang diajarkan dalam agama mereka. Mereka berdiskusi, berdoa, dan saling menguatkan. Setelah berbulan-bulan mengumpulkan bukti, mereka menemukan indikasi kuat adanya penyelewengan dana yang cukup signifikan. Dengan hati yang berat namun penuh tekad, mereka memutuskan untuk melaporkan temuan mereka kepada pihak berwenang dan media lokal, berharap dapat mendorong proses hukum yang transparan dan mengembalikan keadilan bagi masyarakat Mukun. Baik, terima kasih kepada Saudari Ju yang sudah membacakan cerita tadi. Baik, teman-teman OMK yang terkasih dalam Kristus, saya memberikan sebuah pertanyaan yang pertama terkait dengan cerita tadi. Baik, teman-teman sekalian, kira-kira menurut teman-teman bagaimana iman Katolik mempengaruhi motivasi dan strategi anak muda dalam menghadapi tantangan dalam mengungkapkan kasus korupsi di Mukun tadi? Baik, waktu dan kesempatan saya persilakan kepada teman-teman OMK. Baik, kepada Saudari Ani saya persilakan. Baik, dari cerita tadi bahwa iman Katolik menjadi landasan moral dan spiritual bagi anak muda dalam menghadapi tantangan. Ajaran tentang keadilan, kebenaran, dan integritas menjadi pendorong utama mereka untuk telah teguh dalam investigasi meskipun menghadapi tekanan sosial, ancaman, dan hambatan birokrasi. Strategi mereka dibentuk berdasarkan nilai-nilai tersebut, menekankan pendekatan yang damai, transparan, dan berorientasi pada penyelesaian masalah secara adil. Doa dan komunitas gereja menjadi sumber kekuatan dan dukungan moral yang penting dalam perjalanan mereka. Mereka tidak hanya melihat ini sebagai perjuangan melawan korupsi, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan dan sesama. Baik, terima kasih kepada Saudari Ani yang sudah menjawab pertanyaan yang pertama. Baik, mungkin ada lagi dari teman-teman OMK yang mau menjawab. Dharma, saya silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Iman Katolik itu tentunya sangat mempengaruhi motivasi OMK dalam menghidupi spiritualitas anti korupsi. Jadi dengan beriman kepada Tuhan, kita tentu mengikuti ajaran-ajaran yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, sehingga kita bisa melawan praktik-praktik yang berlawanan dengan hukum atau ajaran Tuhan seperti praktik-praktik korupsi. Baik, terima kasih kepada saudari Dharma. Baik, pada intinya adalah bagaimana peran OMK Katolik itu selalu berlandasan untuk mengatasi korupsi di tengah masyarakat. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kira-kira bagaimana menurut teman-teman OMK tentang konteks sosial Dayak Manggarai Timur, khususnya di Mukun, mempengaruhi cara anak muda untuk mendekati dan menyelesaikan masalah korupsi? Baik, bagaimana menurut teman-teman terkait dengan pertanyaan kedua? Waktu kesempatan saya persilakan. Baik, kepada Saudari Ju saya persilakan. Baik, kalau menurut saya, konteks sosial budaya Manggarai Timur yang cenderung kolektif dan berbasis komunitas mempengaruhi cara anak muda ini mendekati masalah korupsi. Mereka tidak bertindak sendiri tetapi melibatkan teman, keluarga, dan tokoh masyarakat yang dipercaya. Terima kasih kepada Saudari Ju. Mungkin ada lagi dari teman-teman OMK yang mau jawab? Baik, terima kasih kepada Saudari Ju yang sudah menjawab pertanyaan nomor 2. Baik, kita langsung ke pertanyaan nomor 3. Mungkin ada dari teman-teman OMK ada pengalaman yang berkaitan dengan tema yang kita bahas pada pagi hari ini. Mungkin ada dari teman-teman OMK yang memiliki pengalaman terkait dengan tema kita pada pagi hari ini yang berkaitan dengan OMK sebagai agen yang mengatasi korupsi. Baik, kepada Saudari Dharma saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya berkaitan dengan OMK yang menjadi agen perubahan dalam mengatasi korupsi. Tentu saya sendiri sebagai OMK yang aktif dalam kegiatan gereja dan juga sosial masyarakat, tentu banyak pengalaman yang hampir sama atau mirip dengan oleh teman Juvin tadi. Nah, dulu di paroki saya itu ada ketua OMK dan bendahara OMK
yang melakukan pengumpulan dana untuk kegiatan sebelum Natal. Nah, dana yang dikumpulkan itu dikelola oleh ketua OMK dan bendahara. Suatu saat ketika melakukan bakti sosial sebelum Natal, dan yang pasti teman-teman OMK membutuhkan dana. Nah, teman-teman OMK mendekati bendahara dan ketua OMK untuk menanya bagaimana pengelolaan dana tersebut. Tetapi dari ketua OMK dan bendahara tidak ada kejelasan sama sekali. Nah, di sini teman-teman OMK mulai curiga terkait uang yang sudah dikumpulkan. Oleh karena itu, mereka mengadakan rapat kecil. Dalam rapat ini, teman ketua OMK dan juga bendahara mereka mengakui bahwa dana yang sudah dikumpulkan mereka pakai untuk keperluan mereka sendiri, dan akhirnya mereka juga tetap mengembalikan dana tersebut kepada teman-teman OMK. Baik, terima kasih kepada Saudari Dharma yang sudah menceritakan pengalamannya tadi. Tentu pengalamannya itu sangat menarik ya, yang dimana sudah memakai bendahara OMK sudah memakai uangnya tadi, akan tetapi pada akhirnya dikembalikan lagi. Baik, teman-teman, kira-kira penegasan dari cerita di atas ini menekankan bagaimana kekuatan anak muda dalam membawa keadilan. Iman Katolik menjadi pendorong utama aksi mereka, menunjukkan bahwa nilai-nilai agama dapat mewujudkan dalam tindakan nyata atau kebaikan bersama. Meskipun menghadapi tantangan besar, akan tetapi kolaborasi dan ketekunan mereka membuktikan bahwa perubahan menuju masyarakat yang lebih adil dan transparan dimungkinkan memberikan harapan bagi masa depan di Manggarai Timur. Baik, teman-teman OMK, kira-kira apa kata kitab suci terkait teman-teman OMK yang terkasih dalam Kristus? Setelah kita mendengar cerita tadi, kira-kira apa kata kitab suci terkait dengan tema yang kita bahas pada siang hari ini? Baik, langsung saja kepada temannya saya persilakan untuk membaca teks kitab suci Kitab Keluaran bab 23 ayat 1 sampai 13. Bacaan dari kitab Keluaran. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai suatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. 6 tahun lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya, tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berbalas. Nama Allah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, terima kasih kepada Saudari Nia yang sudah membacakan kitab suci. Baik, teman-teman OMK, kira-kira apa perasaan teman-teman OMK setelah mendengar bacaan kitab suci tadi dari kitab Keluaran? Lalu bagaimana perasaan teman-teman sekalian setelah mendengar bacaan tadi? Baik, waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, kepada Saudari Dharma, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya berkaitan dengan perasaan yang pasti semua orang merasa senang setelah mendengar bacaan kitab suci, karena dalam ayat-ayat kitab suci itu menekankan ajaran atau Allah memberikan pengajaran kepada kita sebagai manusia atau sebagai ciptaannya untuk selalu melakukan hal-hal baik, untuk menghindari praktik-praktik yang berlawanan dengan hukum atau ajaran Allah. Salah satunya itu praktik korupsi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Dharma. Kita langsung ke pertanyaan kedua. Kira-kira menurut teman-teman OMK, ayat menarik apa
apa yang menarik dari ayat kitab suci tadi? Mungkin ada teman-teman OMK yang tertarik dengan ayat kitab suci tadi. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, kepada teman Dharma saya persilakan. Baik, kalau untuk ayat yang menarik, yang pasti semuanya menarik, tetapi saya lebih tertarik dengan ayat yang mengatakan bahwa janganlah engkau menerima suap. Ayat ini menekankan kepada kita untuk hidup dalam keadilan, menekankan kepada kita juga bahwa ketika kita dipercayakan atau ketika kita dipilih untuk menjadi tangan kanan seseorang, kita harus berperilaku jujur. Kita mengindahkan kepercayaan yang diberikan oleh orang kepada kita. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Dharma. Mungkin ada lagi dari teman-teman OMK. Baik, kepada Saudari Ju, saya persilakan. Baik, dari bacaan tadi saya tertarik pada ayat 9 yang mengatakan orang asing janganlah kamu tekan karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing. Maka saya tertarik dengan ayat ini karena menekankan rasa solidaritas dan kemanusiaan terhadap kaum pendatang atau minoritas. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Ju. Saya menegaskan atau saya menyimpulkan bahwa keadilan dan kejujuran itu harus ditegaskan tanpa memihak, dan kejujuran adalah fondasi hidup bersama. Lalu kasih terhadap musuh dan orang lemah, yang dimana belas kasih tidak terbatas hanya kepada orang yang kita sukai, bahkan musuh pun harus diperlakukan dengan kebaikan. Lalu ada pula istirahat dan kepedulian sosial, di mana Tuhan mengajarkan ritme kehidupan yang seimbang yang memperhatikan ciptaan, keadilan sosial dan istirahat. Baik, teman-teman OMK yang terkasih dalam Kristus, setelah kita mendengar bacaan kitab suci tadi dan mendalami kitab suci tadi, kira-kira apa aksi konkret yang kita lakukan ke depannya terkait dengan tema yang kita bahas pada siang hari ini? Kira-kira teman-teman OMK itu mengalami situasi konkret apa di tengah masyarakat untuk mengatasi atau menjadi agenda mengatasi korupsi di tengah masyarakat suatu saat nanti? Kira-kira apa tawaran aksi konkret dari teman-teman OMK? Kira-kira apa tawaran aksi konkret dari teman-teman OMK terkait tema kita pada siang hari ini? Waktu kesempatan saya persilakan. Baik, kepada teman Ji, saya persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Adapun aksi konkret yang saya tawarkan di sini, tentu yang pertama itu dari keluarga, di mana orang tua memberikan pendidikan anti korupsi kepada anak-anaknya agar dapat terhindar dari yang namanya korupsi untuk kedepannya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih tawarannya sangat menarik. Mungkin ada dari teman-teman OMK lainnya. Mungkin ada tawaran yang lainnya dari teman-teman OMK. Baik, kepada Saudari Ju, saya persilakan. Baik, kalau menurut saya aksi konkret yang mau kita laksanakan ketika kita sudah melakukan kategori ini adalah melakukan sosialisasi atau pencerahan kepada khususnya itu kepada kita sebagai pemuda. Baik, terima kasih kepada Saudari Ju. Bagaimana teman-teman OMK dari dua aksi konkret yang kita tawarkan pada siang hari ini terkait tema katekese kita pada siang hari ini? Apakah kita setuju? Setuju. Baik, untuk mengakhiri tema katekese kita pada siang hari ini, mari dengan demikian katekese kita pada siang hari ini kita akhiri dengan doa penutup. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam pertemuan ini. Semoga semangat yang kami peroleh hari ini menggerakkan kami, kaum muda Katolik, untuk menjadi agen perubahan melawan korupsi dan membawa terang di tengah dunia. Berkatilah langkah kami ke depan agar selalu setia pada kebenaran dan keadilan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Adalah kita satukan doa dan permohonan kita lewat doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga.
berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang salah pada kami, dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Terkadang kita